Halo Sobat Kanal, perkenalkan saya Lili Arsanti Lestari, salah satu staf dosen pada Departemen Gizi Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait foodborne disease atau penyakit akibat bawaan makanan. Mungkin di antara kalian pernah merasakan sakit, terutama sakit perut begitu. Nah, ini mungkin bisa saja terjadi karena sesuatu yang Anda makan. Nah, ini data dari WHO bahwa di setiap tahunnya makanan yang tidak aman ini dapat menyebabkan sekitar 600 juta kasus keracunan makanan dan sekitar 420.000 diantaranya menyebabkan kematian. Nah, sebanyak 30% kematian akibat keracunan makanan ini terjadi pada anak-anak yang usianya masih di bawah 5 tahun. Nah, foodborne disease ini merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan terjadinya sakit yang disebabkan oleh konsumsi dari makanan yang mengandung potensi bahaya. Nah, apa saja potensi bahaya itu? Potensi bahaya bisa dari bahaya biologis, bahaya kimia, dan juga bahaya fisik. Nah, lebih dari 200 penyakit ini menyebar melalui makanan atau ditularkan melalui makanan. Nah, apakah sebenarnya yang dapat menyebabkan orang terkena penyakit yang dibawa oleh makanan atau foodborne disease? Ini biasanya disebabkan oleh food handling atau penanganan makanan yang tidak cukup baik atau sanitasi yang buruk. Misalnya kalau kalian melihat produksi makanan atau beli makanan di pinggir jalan, kemudian menemukan ember cuciannya itu dipakai mencuci berkali-kali tanpa diganti airnya, itu termasuk sanitasi yang buruk. Kemudian membiarkan makanan di suhu kamar lebih dari 4 jam, 6 jam itu termasuk handling yang tidak baik. Nah, ini salah satu contoh yang bisa menyebabkan orang terkena sakit akibat makanan. Ini ada beberapa penyebab bakteri yang bisa menyebabkan foodborne disease atau foodborne illness. Ada 5 jenis bakteri yang menurut WHO ini paling banyak menyebabkan sakit. Yang pertama adalah bakteri Salmonella. Ini menyebabkan salmonellosis. Kemudian yang kedua adalah Campylobacter yang menyebabkan Campylobacteriosis. Kemudian ada bakteri E. coli, terutama ini bakteri E. coli yang patogenik. Strainnya adalah E. coli O157H7. Kemudian yang keempat ada bakteri Listeria yang menyebabkan listeriosis, dan juga yang kelima adalah bakteri penyebab kolera. Kasus khusus yang bisa juga menyebabkan penyakit adalah keracunan akibat toksin botulism. Ini dihasilkan oleh bakteri Clostridium botulinum. Ada 3 jenis foodborne disease. Yang pertama intoksikasi, yang kedua infeksi, yang ketiga adalah toksikoinfeksi. Untuk intoksikasi ini terjadi akibat konsumsi makanan yang sudah mengandung toksin yang dihasilkan oleh bakteri maupun jamur. Misalnya ini toksin yang dihasilkan dari Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum, Bacillus cereus, dan juga jamur Aspergillus flavus. Jadi makanan yang kita konsumsi itu di dalamnya sudah ada toksinnya. Kemudian yang kedua adalah infeksi. Infeksi ini terjadi akibat mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi bakteri enteropatogen. Bakteri enteropatogen adalah bakteri yang secara alami ada di enterik atau saluran cerna. Nah, ini contohnya bisa Salmonella, bisa E. coli, dan bakteri enteropatogenik yang lain. Yang ketiga adalah toksikoinfeksi. Ini terjadi akibat mengkonsumsi sejumlah sel hidup dari bakteri patogen yang sudah mengkontaminasi makanan. Kemudian bakteri tersebut akan mengalami sporulasi atau berkembang biak, atau juga bisa mati dan menghasilkan toksin sehingga menimbulkan gejala.
Ini contohnya adalah bakteri Clostridium perfringens yang menyebabkan gastroenteritis. Pada gambar ini kita bisa melihat bagaimana efek dari bakteri atau toksin yang ada pada makanan ketika tidak sengaja kita konsumsi. Yang pertama, kalau kita tidak sengaja mengkonsumsi toksin yang dihasilkan oleh Bacillus cereus atau toksin dari Staphylococcus aureus, ini dapat menyebabkan iritasi pada lambung dan menyebabkan sakit perut. Nah, ini mungkin manifestasinya jika Anda makan, kemudian dalam waktu singkat Anda merasa mual dan muntah-muntah. Ini bisa saja disebabkan oleh adanya toksin dari bakteri Bacillus cereus atau Staphylococcus aureus yang ada pada makanan yang Anda makan. Kemudian sebenarnya lambung ini memproduksi asam lambung yang dapat menyerang patogen yang masuk seperti Salmonella atau Clostridium perfringens. Tapi karena keduanya ini dalam matriks makanan yang ini dapat melindungi bakteri tersebut, sehingga bakteri tadi bisa lolos masuk ke usus halus, di mana usus halus ini merupakan habitat alami dari kedua bakteri ini. Nah, ketika kedua bakteri ini masuk ke dalam usus halus, Clostridium perfringens ini dapat membentuk spora dan menghasilkan toksin yang menyebabkan iritasi usus, menyebabkan diare dan juga sakit perut. Sementara Salmonella dapat memperbanyak diri dan menghasilkan zat yang dapat menyebabkan iritasi usus dan mengakibatkan diare dan juga sakit perut. Dari gambar ini kita bisa menyimpulkan jika Anda keracunan makanan yang itu disebabkan oleh toksin, ini biasanya akan menyebabkan gejala mual dan muntah. Sementara ketika Anda mengkonsumsi makanan yang mengandung bakteri patogen dan bakteri tadi dapat lolos di usus dan memperbanyak diri, ini Anda bisa terjadi diare yang disebabkan oleh bakteri patogenik tadi yang berkembang biak di usus halus. Baik Sobat Kanal, itu tadi sekilas penjelasan mengenai foodborne disease dan penyebabnya. Untuk materi selanjutnya bisa Anda simak di bagian kedua dari video selanjutnya terkait bakteri-bakteri apa yang menyebabkan foodborne infection. Silahkan menyaksikan part kedua dari video ini. Salam Sobat Kanal.